Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Siang, Pak. Siang, Pak. Selamat siang. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak sudah bergabung di kuliah di minggu ini. Kita di mata kuliah kuliah kerja lapangan 2, akuisisi data geospasial untuk penyusunan basis data wilayah dengan saya sendiri, Sandi Budi Wibowo. Jadi untuk di kuliah hari ini kita sebelum masuk ke masuk ke apa namanya kuliah hari ini, saya tampilkan dulu RPKPS-nya, program, rencana program dan kegiatan pembelajaran semester yang sudah disetujui oleh Prodi Kartografi dan Penginderaan Jauh. Di situ di CPL di sini atau capaian pembelajaran lulusan itu ada 1, 2, 3, 4, 5 dan kita fokus di CPL B1 di sini. Di CPL B1 ini kita yang penting adalah nanti mahasiswa itu mampu untuk mengidentifikasi, memilih dan menerapkan metode serta teknik yang tepat untuk akuisisi, manajemen, analisis, pemodelan, visualisasi, dan yang terakhir diseminasi untuk data geospasial karena kita fokusnya di data geospasial serta perkembangannya untuk geobig data juga di situ. Ini sangat apa namanya sangat penting sekali untuk dipahami oleh mahasiswa dan untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini untuk mata kuliah KKL 2 itu kita ada 5 CPMK yang sudah didesain dan di pertemuan kita kali ini itu kita fokus ke CPMK ketiga di sini yaitu mahasiswa nanti dapat melakukan akuisisi data spasial dengan peralatan yang di aerial dari peralatan aerial seperti UAV seperti itu atau drone lalu di permukaan cara mengambil data di permukaan seperti apa dan cara mengambil data di bawah permukaan seperti apa. Dan CPMK 3 ini nanti dia berhubungan dengan CPL B1 yang untuk lulusan itu tadi. Jadi makanya ini penting sekali untuk dipahami oleh mahasiswa seperti itu. Saya lanjut ke slide selanjutnya. Jadi ini adalah jadwal untuk pengajar sebelum UTS. Jadi kita sudah ada 7 pertemuan sebelum UTS dan kita sekarang setelah UTS, kita sekarang ada di sini di minggu ke-11 ini untuk pengukuran variabel fisik dengan dosen pengampu saya sendiri. Kita fokus di situ untuk minggu ke-11 dan nanti apa namanya pengukuran variabel fisik ini setelah UAS kita akan ada kuliah lapangan. Jadi ini penting sekali sebagai bahan untuk mahasiswa untuk apa namanya mengambil data di lapangan ketika pelaksanaan kuliah kerja lapangan 2 nanti yang rencananya akan dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar. Jadi sekitar 2 jam dari ini dari Fakultas Geografi UGM. Jadi nanti akan kita bahas ini apa namanya detail-detail tentang cara pengambilan data di lapangan itu seperti apa. Seperti itu. Em, di kuliah ini tentunya karena kuliah kerja lapangan itu kita banyak ke project ya. Jadi yang kita bahas sekarang itu basicnya adalah project based learning. Jadi ada 2 pertanyaan yang perlu kita apa namanya tekankan di perkuliahan kali ini. Yang pertama, kira-kira apa saja variabel fisik yang perlu diukur di lapangan ketika kita nanti mengambil data di lapangan? Dan kalau sudah tahu apa saja, bagaimana sih cara mengukurnya dan mengidentifikasi di lapangan itu kira-kira seperti apa? Jadi dari 2 pertanyaan ini, kami mengharapkan kalau mahasiswa nanti akan memahami itu pengukuran variabel fisik itu baik dari sisi desk study atau dari sisi laboratorium, preinterpretasi sebelum ke lapangan, dan pada saat di lapangan itu nanti seperti apa, nanti kita gunakan untuk reinterpretasi data yang ada di lapangan. Kira-kira seperti itu. Sebelum masuk ke perkuliahannya, ini referensi yang sering kita pakai. Referensinya terkait dengan Geographic Information System and Science yang kita pakai untuk pemetaan. Dan objek pemetaannya kita banyak ke Earth Science ya, jadi ada banyak di biologi, environmental dan lain-lain seperti itu. Ini untuk referensinya. Dan
sebelum mulai kita pretest dulu. Di sini ada di sini ada apa namanya QR code yang bisa kalian scan menggunakan menggunakan smartphone kalian masing-masing. Atau juga ini apa namanya ada ini apa namanya ada linknya di bawahnya. Ini bisa di-scan saja. Saya pindahkan layar ke pretestnya dan saya jelaskan sambil kita kerjakan apa namanya pretestnya seperti itu. Pretestnya di sini ada 5 pertanyaan, total poinnya ada 100, Mas. Jadi masing-masing poin ada 20 poin. Kita kerjakan apa namanya bersama-sama untuk poin 1 sampai poin 5 ya. Jadi yang pertama, ini sudah terbuka semua belum ini apa namanya di perangkat masing-masing, laptop atau di HP masing-masing? Sudah, Bapak. Oke, Sudah, baik. Sudah, Mas. Pak. Sudah, Oke, Pak. baik. Baik. Ini ada pertanyaan yang pertama, pengambilan sampel pengukuran variabel fisik dapat dilakukan dengan strategi apa nih? Kalian pilih salah satu nih, A, B, C, D, E. Kalian pilih salah satu saja. Kalau sudah, oh ini sudah ada respons yang masuk nih, satu ada respons yang masuk. Terus kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini ada gambar nih, gambar yang ini nih. Ini gambar jadi ada studi area dalam bentuk kotak ini yang warna biru. Terus ini ada grid-grid yang warna merah nih, grid yang warna merah. Terus ada titik-titik dan ada garis yang warna warna apa namanya garis yang warna hijau. Menurut kalian ini masuk ke apa ke dalam jenis sampling yang mana? Ada stratified sampling, ada stratified random sampling, ada stratified sampling with random variation in grid spacing, atau benar semua, atau contour sampling, atau yang lainnya. Kalian isi aja di situ. Kalau sudah, ini ada apa namanya area area kajian juga di sini. Ada area kajian bentuknya kotak, terus di sini ada titik-titik, ada banyak nih titik-titiknya. Kalian apa namanya lihat aja kira-kira yang cocok jenis sampling yang mana. Eh, yang terakhir, ini pertanyaan terakhir, ada satu area yang terakhir di sini ada satu area di sini, terus kira-kira jenis samplingnya apa menurut kalian? Seperti itu. Kita lihat responsnya. Ada satu orang sudah mengisi, 4 orang, 5 orang, diisi aja sambil kita tunggu yang lainnya. 9 orang, oke. Yang lainnya saya tunggu mungkin 1 menit lagi. Sambil menunggu, di sini terlihat ya kalau kalau apa namanya dari pretestnya di sini di pretestnya ada yang apa namanya ada yang masih belum memahami, nggak apa-apa, apa namanya biasa saja. Ini hasil apa namanya untuk pretestnya ada yang masih belum memahami, ada yang sudah sebagian memahami, itu normal. Nanti kita lihat setelah kuliah ini kira-kira bagaimana, karena setelah kuliah nanti masih ada post testnya. Kita lihat nanti hasil post testnya nanti seperti apa. Sementara sambil menunggu yang lainnya dan mengisi itu apa namanya menyelesaikan pretestnya, saya langsung ke slide selanjutnya untuk kuliahnya. Jadi ini kuliah kerja lapangan yang apa namanya yang ada di Fakultas Geografi UGM. Ada KKL 1 pengenalan bentang lahan, hanya mengenalkan saja. Jadi mahasiswa tugasnya hanya mengenalkan bentang lahannya. Yang KKL 2 di kuliah kita apa namanya hari ini itu kita fokus di akuisisi data geospasial untuk penyusunan basis data wilayah. Jadi cara ambil data geospasial itu caranya seperti apa. Nanti baru hasil dari KKL 2 nanti kalian sudah lulus mata kuliah ini itu penting sekali untuk ini untuk KKL 3 nanti kuliah kerja lapangan 3 fokusnya nanti ada di analisis dan pemodelan spasial yang lebih advance lagi seperti itu. Em, dari sini ada yang ingin ditanyakan nggak kira-kira? Belum, Pak, belum. Belum? Oke, kalau belum saya lanjutkan lagi ya. Ini kita mulai dari
apa namanya geological setting untuk daerah di Indonesia. Ini saya taruh peta untuk peta Indonesia dan ada banyak titik-titik berwarna merah yang menggambarkan itu gunung api. Jadi di sini ada apa namanya ada gunung api, terus ada lempeng tektonik juga yang apa namanya yang kita sebut dengan Eurasia lempeng tektonik dan ada Indo-Australian lempeng tektonik yang apa namanya saling masuk ke dalam ini zona subduksinya, terus nanti akan menghasilkan ada banyak sekali gunung api yang warna merah-merah ini. Terus nanti ada juga ini apa namanya daerah struktural karena adanya apa aktivitas tektonik itu tadi ada lipatan, patahan dan lain-lain yang ada di sepanjang sepanjang Indonesia ini tadi. Lalu kalau kita bandingkan dengan umur ini umurnya bumi, umurnya bumi itu ada 4,5 miliar tahun yang lalu. Jadi kita mulai umur bumi itu dari sini 4,5 miliar yang lalu, lalu naik ke atas, lalu dari lanjut ke sini, lanjut ke atas lagi, dan lanjut ke atas lagi. Nah, apa sampai sampai di sini kira-kira seperti itu. Lalu eh, lalu kalau kita zoom untuk daerah sini sampai misalnya 23 juta tahun yang lalu, ini sudah apa namanya sudah cukup cukup lama juga ya, sudah lama. Dan kalau kita lihat yang sering dibahas adalah Holocene, Pleistocene, Pliocene sama Miocene. Nah, kalau quaternary yang sering kita lihat di peta geologi di daerah penelitian kita ada quaternary itu biasanya sampai ke Pleistocene, sedangkan kita di Holocene itu yang daerah sini nih yang masih baru sama sekali di bagian paling atas. Jadi kita umurnya kalau dibandingkan dengan umur umur bumi itu sangat sangat beda jauh sekali. Kita masih sangat muda sekali. Nah, di situ akan muncul ini apa namanya bentuk lahan yang menarik nih di area kajian. Nanti kita ke lapangannya rencananya di sini di daerah Karanganyar. Di ini apa namanya ini kota Solo, UGM ada di ada di sisi sini. Terus ini ini ada Gunung Lawu. Jadi bentuk lahannya banyak dipengaruhi oleh keberadaan Gunung Lawu ini tadi. Nah, ini untuk citra satelit Landsat 9 OLI yang kita pakai untuk true color, jadi warna sebenarnya. Terus ini kalau false color, warnanya dirubah jadi inframerah untuk lihat kira-kira kerapatan kerapatan vegetasinya seperti apa. Bisa kalian lihat sendiri kerapatan vegetasinya beda sekali kalau di badan gunung dengan di perkotaan bisa bisa beda sekali seperti itu. Lalu kalau yang ini untuk kombinasi warna dengan band 762 untuk ini untuk geologi. Jadi kita untuk identifikasi geologinya ini apa namanya lebih mudah menggunakan komposit warna ini. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan nggak untuk apa namanya untuk area kajiannya yang akan kita bahas? Ada yang dari Karanganyar nggak? Asalnya dari Karanganyar ada nggak? Saya, Nggak ada. saya dari Colomadu. Oh dari Saya. Colomadu. Oh, Ya. deket Karanganyar. Kalau ke Hmm. apa dari Colomadu ke ini ke ini ke area kajian. Mungkin ya sekitar 1 jam lah, sekitar sekitar itu. Nah, ada yang menarik nih. Kalian ada yang ingin bertanya tentang ini nggak? Tentang gunung apinya nggak? Izin Boleh. bertanya, Pak. Boleh, boleh, silakan. Mau nanya kalau untuk Gunung Lawu itu terakhir meletus kapan ya, Pak? Oke, Gunung Lawu terakhir meletusnya itu saya lihat datanya dulu sebentar. Di sini ada data ini dari ensiklopedia Gunung Api, saya ambilkan dari situ. Ini Gunung Lawunya, jadi ada berbagai macam gunung api nih yang ada di dunia, termasuk diurutkan dari Sabang sampai Merauke untuk ini untuk gunung apinya kalau di Pulau Jawa. Jadi mulai dari sebelah di sini sebelah barat, semakin ke arah sini, semakin ke arah timur nih. Kalau Gunung Lawu ada di sini, bentuknya stratovolcano, letusan terakhir tahun 1885. Jadi letusannya masih cukup baru ya dari sisi geologinya ya. Jadi kita nggak membandingkan dengan Merapi yang terakhir meletus apa namanya masih beberapa tahun yang lalu dengan letus paling besar itu tahun 2010 misalnya. Ini agak lama dibandingkan dengan Merapi, tapi dari sisi geologi itu masih cukup baru sekali seperti itu. Pertanyaannya bagus sekali. Ini bisa saya lanjutkan untuk slide selanjutnya? Bisa, Bapak. Bisa, Pak, Oke. bisa. Baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung aja ditanyakan.
Eh, Hai Pak. ada, oh iya silakan silakan. Ada yang ingin bertanya tadi? Maaf. Untuk ya Pak saya. Iya Kalau silakan. di Karanganyar ini untuk geomorfologinya itu apa aja ya Pak? Nah, ini menarik ini pertanyaannya untuk apa? Untuk di Karanganyar. Kita lihat lagi di citra satelitnya. Di citra satelitnya kita lihat nih untuk apa namanya untuk apa namanya objek-objek yang membentuk geomorfologi di sana. Yang pertama di sini ada Gunung Kelut nih, di sini ada Gunung Kelut, ada badan gunungnya sampai ke kaki gunungnya di sini. Lalu sebelah sini nih, ini ini ada sungai apa Sungai Bengawan Solo nih, Sungai Bengawan Solo yang mengalir dari ini dari daerah apa namanya Wonogiri sampai nanti muaranya ke sekitar Gresik ke utara lagi. Jadi cukup panjang sekali. Dan em, kalau kita lihat dari geomorfologinya ada dua objek yang sangat menentukan untuk geomorfologinya. Menurut kalian geomorfologinya apa nih yang paling cocok nih menurut kalian dari yang pertama? Kira-kira aluvial itu ada atau enggak di sana? Ada Iya Pak. ada Pak untuk Ada aluvial. Pak, dari sungainya Ada Pak. Pak. Oke, aluvial oke ada dari sungainya. Terus kira-kira marin atau laut di sana ada atau enggak? Nggak ada Pak. Enggak ada Sepertinya tidak Pak. ada, Pak. Oke, kalau fluvial marin jadi sungai dan laut artinya di delta sungai ada enggak di sana? Hmm, Nggak Tidak ada ada juga juga. Pak. Tidak Masih ada jauh dari Pak. laut Tidak ada juga. Tidak Pak. ada, Pak, Ada, sepertinya, Pak. oke. Tidak ada laut. Nah ini vulkanik, vulkanik tadi ada ya dari apa Gunung Ada. Iya, ada. Lawu Lalu, ya tadi yang letusannya terakhir tahun 1885. Terus ini ada angkatan, lipatan, dan patahan, dan kars ini. Kira-kira ini sekalian saya jadikan satu nih. Ini biasanya berdekatan. Ini di daerah sana ada atau tidak? tidak ada sih Pak Enggak sepertinya. ada Pak. Tidak ada Pak. Oke, itu lebih ke arah selatan ya. Arah selatannya ke Iya. ini ya, apa namanya? Arah selatan dan utaranya. Kalau selatannya di Gunung Kidul dan utaranya di sekitar perbukitan Kendeng itu ada banyak di situ tuh apa namanya untuk landform itu tadi. Nah, lanjut nih, kalau kita sudah tahu ada bentuk lahannya, kira-kira di apa namanya di tanah di Kabupaten Karanganyar, menurut kalian gimana nih? Menurut kalian, ini ada 12 jenis tanah nih. Kalian ada yang mau ditanyain nggak di sini? Ada 12 jenis tanah, ada alvisol, ada andisol, aridisol, entisol, glisol, histosol, sampai ke vertisol, ada banyak banget. Jenis tanahnya menurut kalian gimana? Izin Oh iya bertanya Pak, Bang. ini Boleh silakan. gimana? Silakan silakan. Oke, baik. Jadi untuk menentukan jenis tanah di sekitar kawasan Gunung Merapi itu, kawasan Gunung Lawu maksud saya, itu kira-kira bisa menggunakan mekanisme seperti apa dan kira-kira alat yang digunakan itu apa ya Pak? Oh Terima. ya, baik sekali pertanyaannya. Nah, ini untuk jenis tanah di Karanganyar kita kan faktor pembentuk tanah itu ada 5, ada bahan induk, terus ada topografi, terus ada iklim, ada vegetasi dan ada waktu di situ. Nah, bahan induknya kita tahu nih, bahan induknya ke slide yang tadi, bahan induknya itu ada aluvial dan vulkanik. Biasanya aluvial ini terbentuk dari banjir misalnya, jadi ada banjir, ada overland flow ke sebelah kanan atau kiri sungai yang diendapkan ke kanan sama kiri sungai, itu menjadikan dia menjadi tanah-tanah yang muda. Lalu ada juga ini apa namanya gunung api nih. Kalau misalnya gunung api meletus seperti ini, terus diendapkan di sisi-sisi gunung api, di sisi-sisi sini gunung api, itu jadi tanah-tanah yang muda. Nah, permasalahannya kalau di daerah ini, daerah apa namanya tropis itu ada hujan nih, ini ada hujan, ada banyak nih hujannya, terus ada juga matahari, jadi apa namanya suhunya biasanya panas dan lembab karena ada hujan, jadi nanti tanahnya akan berkembang. Jadi di situ paling tidak ada tanah yang muda, ada yang muda sekali dan ada tanah yang pertengahan, kira-kira seperti itu untuk perkembangan perkembangan pedologinya. Nah, jenis tanahnya itu tadi saya menyambung pertanyaan ke yang tadi. Itu jenis tanahnya ada 3 nih, ada entisol, andisol, sama inseptisol.
Nah, Antisol ini tanah yang baru. Kalau kalian apa namanya melihat tanah yang ada banyak pasirnya atau ada banyak debunya yang kecil-kecil, tapi sudah tumbuh vegetasi. Jadi syarat untuk definisi tanah sudah tercukupi. Di situ kita bisa lihat kalau itu kita bisa klasifikasikan sebagai tanah Antisol. Cuman apa namanya dari atas ke bawah, dari epipedon ke endopedonnya itu pembentukan horizonnya masih belum jelas. Cuman perakaran ini apa namanya untuk tanaman pioner itu sudah bisa mulai tumbuh. Jadi kita bisa sebut sebagai tanah entisol seperti itu. Nah, ada lagi nih tanah andisol khas dari gunung api. Itu kita bisa lihat nih, bisa lihat di sini. Di sini sudah ada horizonnya nih, bisa kelihatan horizonnya apa namanya bisa kita batasi misalnya horizonnya seperti ini. Dari dari topsoil ke subsoil di bawah. Ini tanah andisol itu asalnya dari ini dari abu vulkanik. Jadi dia biasanya ringan dan sangat sangat subur sekali untuk ini untuk apa namanya untuk keperluan pertanian itu bagus sekali dan dia sangat subur sekali karena banyak unsur haranya yang siap diserap oleh tanaman. Nah, insektisol nih. Nanti mungkin kalian kalau ke lapangan akan melihat ada banyak sekali insektisol. Ini tanah yang tumbuhnya yang perkembangannya menengah. Jadi kita bisa batasin horizonnya kira-kira seperti ini. Kalau dari warnanya saja, jadi ada horizon A di sini, terus ada horizon B, terus ada horizon C misalnya di sini. Ini sudah berkembang. Jadi dari antisol dan andisol tadi nanti bisa berkembang ke insektisol karena adanya hujan dan panas sinar matahari itu tadi. Seperti itu. Dari sini bisa dipahami untuk jenis tanahnya. Bisa, Bapak. Terima kasih banyak. Oke. Ini kira-kira tadi kalau misalnya ke lapangan ini perlu apa nih ya? Kalau ke lapangan kita nanti fokusnya pengukurannya. Jadi fokus pengukuran itu ada kita lihat identifikasi geologinya, geomorfologinya dan tanah. Ini ada yang mau ditanyakan nggak di sini? Dibaca dulu. Pak, Kira-kira izin untuk bertanya, alat. Oh iya, boleh silakan. apakah kita perlu membawa zat kimia untuk pengetesan jenis tanah gitu Pak, seperti HCl, KCl, gitu? Boleh bisa dibawa aja. HCl itu untuk untuk tanah-tanah yang berkapur. Nanti kita cek aja kalau kita ambil sampel tanahnya, agregat tanahnya. Kalau misalnya di tanah-tanah yang berkapur itu kalau dikasih HCl biasanya dia akan bereaksi seperti ngejos gitu suaranya. Bereaksi menjadi buih-buih itu karena ada kapurnya. Jadi kita tes aja nanti di daerah sana, di daerah gunung api dan di daerah aluvial itu ada kapurnya atau enggak seperti itu. Baik, Jangan lupa terima juga kasih. bahwa ini apa? Ada yang ingin ditanyakan silakan. Sudah Pak, apa lagi Oke. Pak? Jangan lupa bahwa ini soil Munsell color chart. Jadi ini penting sekali untuk lihat warna tanah. Jadi kalau kita kita apa namanya identifikasi tanah misalnya seperti slide yang sebelumnya, maaf, seperti di sini. Jadi ini ada apa namanya ada warna tanah yang berbeda-beda nih yang bisa kita identifikasi. Misalnya kita ambil agregat di sini, kita samakan, kita apa namanya cek warna tanahnya apa, yang di sini juga kita cek warnanya apa, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan yang lainnya? Kalau belum, kita masuk ke strategi pengambilan sampel nih. Ini salah satu beberapa contoh untuk pengambilan sampel. Jadi untuk pengambilan sampel itu sudah saya urutkan ini dari apa namanya dari simple random sampling di sini, terus stratified sampling, terus stratified random sampling, lalu ada stratified random sampling tapi gridnya yang bervariasi, terus ada cluster sampling di sini, terus ada transect sampling dan ada contour sampling. Kalau simple random sampling, jadi ini di satu area kajian nih di sini. Terus kita apa namanya kita generate saja melalui JS software GIS bisa pakai QGIS atau bisa pakai ArcGIS. Itu apa namanya kita bisa generate titik-titik point gitu secara random. Nanti kita bisa ambil titik-titiknya di lapangan. Terus kalau stratified sampling seperti ini.
Jadi kita bikin grid-grid di sini, terus kita lihat yang intersection-nya di sini atau apa namanya pertemuan antara dua garis itu kita ambil titiknya. Nah, untuk semua titik ya, itu jadi ini harus persis sekali koordinatnya kalau untuk stratified sampling. Dan yang sering dipakai di lapangan, stratified random sampling, jadi perpaduan antara yang ini dengan yang ini, itu nanti jadinya yang ini. Jadi ada grid-grid, terus di dalamnya ada titik-titik random yang apa namanya yang bisa kita ambil untuk di lapangan. Terus kalau yang ini nih, ini modifikasi dari apa namanya stratified sampling di sini. Cuman yang dimodifikasi gridnya saja. Gridnya ada yang apa namanya agak besar, terus ada grid yang agak apa namanya agak sempit seperti ini. Dia dimodifikasi. Terus kalau yang di sini yang kita sebut sebagai cluster sampling itu kita ambil di salah satu titiknya aja, salah satu apa kotakan di sini ada klaster-klaster yang apa namanya yang kita ambil untuk sampling tanah, sampling apa namanya geomorfologi geologi, seperti itu. Terus yang ini transect sampling, jadi kita bikin transectnya terus kita ambil titiknya, lalu ada kontur sampling nih. Ini titik sampling terus kita ambil titik-titiknya sesuai dengan kontur itu tadi. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Pak, Saya saya mau izin izin bertanya, Pak. Oh, boleh silakan. strategi pengambilan sampel seperti apa sih Pak yang paling cocok untuk daerah gunung api? Untuk daerah gunung api, kalau menurut saya yang paling enak tuh yang ini, yang stratified random sampling, yang ini nih. Yang ini stratified random sampling. Jadi kita bikin apa grid-gridnya, terus kita tentukan titiknya sesuai dengan ini, sesuai dengan akses sama keamanan sama kebutuhan untuk pengambilan data. Jadi kalau misalnya ada jurang, kita bisa geser sedikit, atau ada tebing, kita bisa geser sedikit titik pengambilan sampelnya. Terus kalau misalnya ada apa namanya tidak ada akses jalan, kita bisa geser sedikit untuk apa namanya untuk pengambilan sampelnya seperti itu. Saya Oke. mau izin tanya, Bapak. Iya, boleh silakan. Mengenai yang ini nih, Pak, yang transect sama kontur, itu berarti yang di dua gambar terakhir itu ya, Pak? Iya, yang transect sampling dan kontur itu yang di dua gambar terakhir. Kira-kira itu perbedaannya bagaimana, dan kalau misalnya nanti di karangannya, apakah kayak kita bisa pakai yang ini juga gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Boleh, yang ini itu kita bikin transectnya dulu, jadi sesuai dengan apa namanya topografi misalnya, kita ambil transectnya dari hulu ke hilir, terus kita ambil titik sampelnya. Kalau yang ini konturnya, jadi dengan ketinggian yang sama kita ambil titik-titiknya, terus nanti apa namanya diambil sampelnya seperti itu. Itu tadi menjawab pertanyaan yang barusan? Menjawab, Bapak. Aman. Oke, Terima baik. kasih, Bapak. Sama-sama. Ini jenis transectnya, jadi kalau ambil transect kira-kira seperti ini, dan ini disesuaikan dengan topografinya nih, topografi yang dan apa namanya dan dari citra ini kira-kira nanti jadinya seperti apa. Di akhir sebelum kita akhiri kuliahnya, kita post test dulu ya. Saya sambil lihat apa namanya linknya di sini, bisa di scan QR code-nya atau di apa linknya ini sambil saya lihat post testnya. Post testnya sama dengan pertanyaan itu tadi, tapi apa namanya nanti kita bandingkan nilainya antara pretest dengan post test. Silakan mulai diisi. Mirip pertanyaan sama seperti tadi. Dan ini saya akan coba lihat sebagai evaluasi untuk kuliah hari ini, responsnya antara pretest dengan post-test nanti jadinya seperti apa. Ada 3 yang masuk, 5, oke. Oke, jadi ini secara umum, apa namanya, sudah banyak ya, yang tadi masih di sini masih banyak yang belum mengerti. Ini sudah banyak yang mengerti ini di sini. Ini jadi apa namanya menurut saya sudah bisa dipahami dengan baik untuk kuliah hari ini seperti itu. Dari saya untuk kuliah hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Kak. Makasih Semuanya, Bapak, selamat saya izin siang. lift dulu ya. Ya. Terima kasih.